Saudara, sudah bulan Desember, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang senang kalau dengar kata Desember? Yes, saya senang saudara-saudara Desember. Karena Desember banyak hal baru yang Tuhan siapkan untuk kita. Amin. Menyambut berkat di bulan Desember. Siapa yang ingin menyambut berkat di bulan Desember? Boleh lambaikan tangan. It's coming. Amin. Apa yang kau harapkan dari Tuhan di bulan ini? Kalau satu kali Tuhan Yesus datang kepada pengemis buta gitu ya. Lalu dia bertanya sebuah pertanyaan yang kita nanti-nantikan. Apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Kalau pertanyaan itu datang kepadamu saudara pagi ini, saudara mau jawab apa? Ayo, bingung kan? Siapa yang bingung? Ya. Mengapa kita sering kali bingung kalau Tuhan datang dan bertanya kepada kita? Kita nggak tahu, saudara. Si pengemis itu nggak tahu bahwa kali itu Yesus akan datang dan Yesus akan bertanya sebuah pertanyaan yang kita impi-impikan dan kita nanti-nantikan. Apa yang akan terjadi kalau Yesus datang dan bertanya kepada kita? Hei, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Saudara sudah tahu jawabannya? Siapa yang sudah tahu? Siapa yang bingung? Siapa yang nggak tahu mau ngomong apa? Kenapa kita nggak tahu ngomong apa? Karena mungkin kemungkinan besar saudara kita punya ekspektasi. Sama-sama bilang ekspektasi. Kita bahkan sudah tidak berekspektasi, tidak berharap apa-apa lagi dari Tuhan. Itu dia masalah kita saudara-saudara. Berharap yang terbaik, bersiap yang terbaik. Saudara, saya nggak tahu khotbah ini masih mengkhotbahi pikiran saya sudah 3 minggu lalu itu. Saya khotbahkan tentang bersiap yang terbaik, berharap yang terbaik dan bersiap yang terbaik. Tapi itu masih berbicara di pikiran saya setiap hari sampai hari ini saudara-saudara. Seolah-olah menghalangi hal yang lain untuk datang kepada saya. Tuhan cuma mau saya berpikir tentang hal itu. Dan ketika saya mengingat tentang bagaimana kita harus berharap yang terbaik dan bersiap yang terbaik, menyingkirkan segala dosa-dosa kita, saya seperti gak ada kekuatan lagi untuk melihat yang lain. Selain Tuhan berkata kepada saya, hey, double your expectation. Jadi Tuhan berbicara kepada saya, Pastor Melan bilang gini, kasih tahu kepada umatku yang ada di Manado, kasih tahu kepada umat yang ada di Metro Church hari ini, bahwa di bulan Desember ini tingkatkan 2 kali lipat saudara punya pengharapan kepada Tuhan. Yang mau bilang amin. Saya mau saudara-saudara Natal ini akan menjadi sebuah pesta rohani. Bukan soal makanan, bukan soal pakaian. Yes, itu juga menarik untuk kita gunakan, kita masak dan lain sebagainya. Tapi di atas semuanya itu saudara mesti ingat bahwa Desember adalah pesta rohani. Artinya bulan di mana saudara akan mengalami kebangunan rohani. Bulan di mana saudara akan melihat mujizat yang baru. Saudara akan mengalami pengalaman yang baru dengan Tuhan. Saudara akan naik di level yang baru bersama dengan Tuhan. Yang percaya bilang amin. Kenapa orang tidak mau berharap kepada Tuhan? Karena mereka takut kecewa. Kita sering tidak berharap kepada Tuhan. Padahal saudara-saudara, Tuhan ingin kita secara confident, dengan percaya diri menghadap Tuhan gitu ya. Bukan seperti kita punya botol lalu ada jin di dalamnya lalu kemudian minta kepada jin, saudara-saudara. Bukan seperti vending machine, saudara masukkan koin, lalu kemudian saudara tepuk sedikit, lalu keluar botol minuman di bawah, saudara-saudara. Bukan. Tapi Tuhan mau kita berharap kepada Tuhan, karena pengharapan itu adalah statement of faith, pernyataan iman. Dan Tuhan mencari orang-orang yang punya statement of faith, pernyataan-pernyataan iman yang akan menguatkan dia, yang akan memampukan dia untuk menerima hal-hal yang besar dari Tuhan. Katakan amin saudara. Walaupun pakai masker, aminnya berarti lebih kuat dong. Amin. Saudara, saya di Tomohon, saya dibesarkan di kota Tomohon. Mana orang Tomohon di sini? Sunyi-sunyi di sini. Itu Tomohon saudara taruh sejak saya kecil itu kota pawai. Betul nggak? Ya. 2 Mei, 17 Agustus, wah semua hari ada pawainya. Dan rumah saya pinggir jalan besar gitu ya. Dulu waktu saya kecil panggung penghormatan itu selalu di depan rumah saya di Talete.
Dan saudara tahu namanya panggung penghormatan itu ada tempat semua atraksi. Dan biasanya orang akan mepet di sana dan berduyun-duyun di sana. Betul nggak? Dan apa yang terjadi? Karena yang duduk di panggung hanya orang-orang tertentu. Dan kita rakyat biasa biasanya ada di sekeliling panggung. Dan orang yang ada di sana sedang berdempetan kira-kira. Lalu apa yang dilakukan saudara? Kalau misalnya ada drum band, mayoretnya cantik, timnya bagus saudara-saudara, orang akan keluar semua. Dan apa yang akan mereka lakukan? Antri saudara, karena itu jalan raya, nggak ada kursi plastik waktu itu belum top pada waktu itu saudara-saudara. Dan kita harus berdiri dan nggak punya tempat untuk kursi plastik. The best part, bagian apa yang kita lakukan waktu kita ingin melihat sesuatu yang besar di depan kita? Kita berjinjit, betul nggak? Betul nggak? Saudara kalau menonton sesuatu dan saudara nggak terlalu tinggi atau tingginya rata-rata, apa yang saudara lakukan? Berjinjit, betul nggak? Halo? Betul nggak? Berjinjit. Sekuat yang saudara minta. Biar saudara bukan penari balet, saudara akan berusaha, orang teman bilang bakente. Dan saya berdoa saudara akan punya spirit yang sama untuk menantikan Tuhan di bulan Desember ini. Saudara seperti menantikan, Tuhan mau bikin apa buat hidup saya? Hey, please lakukan sesuatu. Waktu kita berjinjit dan ingin menyaksikan sesuatu, kita mau punya pengalaman yang baru, mungkin itu yang Tuhan mau. Dan saudara tahu Tuhan selalu senang dengan orang-orang yang punya pengharapan. Orang-orang yang punya pengharapan, orang-orang yang punya ekspektasi, itu selalu tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Karena Tuhan tertarik dengan orang-orang yang punya ekspektasi. Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Begini firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ayat 5 saudara, garis bawahi atau kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Itu yang kita lakukan saudara. Waktu kita berdiri dan berjinjit, mencoba, kita berharap sesuatu yang hebat terjadi di depan kita. Kita menaruh pengharapan kita akan hal-hal yang besar yang Tuhan siapkan. Itu sebabnya kita mesti berdiri dan berjinjit dan melihat apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Saya percaya kepada kuasa nama Yesus. Amin. Dan ayat ini menjelaskan dengan baik. Tetapi kuasa nama Yesus itu terjadi, kuasa nama Yesus dimanifestasikan di atas pengharapan orang ini. Orang lumpuh. Waktu kapan? Waktu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu. Masih punya harapan saudara mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Kenapa sunyi sekali saudara-saudara? Saudara harus berani berharap untuk mendapatkan sesuatu. Apakah ini egois? Enggak. Ini bukan soal egois. Ini soal statement of faith. Ini soal pernyataan iman bahwa Tuhan, Engkau akan melakukan sesuatu dalam kehidupanku. Sudah bulan Desember dan saya butuh mujizat. Saya butuh pemulihan. Saya ingin keluar dari situasi ini. Saya ingin mengalami sesuatu yang baru. Itulah statement of faith. Pernyataan iman kita yang mesti ada untuk jadi landasan mujizat terjadi. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan
akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji dia. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan terjengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Saudara, hanya butuh satu servis. Hanya butuh satu servis, satu ibadah, dan orang ini mengalami perubahan hidup. Saudara sudah berapa kali datang ibadah? Tahun 2020 berapa kali absen? Tidak masuk gereja. Hanya dibutuh satu kali ibadah, saudara. Orang itu sudah ada di bait Allah lama. Dari sekian banyak servis yang dia ikuti, dari sekian banyak jam ibadah yang dia ikuti, ada satu jam ibadah di mana dia dilawat Tuhan luar biasa, karena dia datang dengan ekspektasi yang tinggi kepada Tuhan. Kalau saudara datang ibadah, saudara datang apa? Rutin? Ya enggak, kalau enggak ibadah ada yang hilang. Jadi mesti datang ibadah. Enggak enak sama mami dan papi kalau enggak datang ibadah. Mami dan papi adalah pendeta, mami dan papi adalah pelayan, mami dan papi adalah seorang yang cinta Tuhan, jadi datang ke sini. Lalu saudara ada di rumah Tuhan, sedang ada dalam sebuah servis, sebuah puji-pujian, sebuah doa, and you have no expectation, dan saudara tidak punya pengharapan apa-apa dalam hidupmu. Doa adalah soal pernyataan iman. Puji-pujian adalah seorang pernyataan iman. Ketika saudara menabur, saudara sedang menyatakan iman saudara. Dan kalau saudara sedang ada di situasi momen untuk menyatakan iman saudara, dan saudara tidak berharap sesuatu, oh my God. Ketika kita seorang Kristen berharap sesuatu dari Tuhan, saudara-saudara, itu akan terjadi sebenarnya saudara-saudara, kita sedang ada di level yang namanya double expectation. Ketika saudara berharap sesuatu, dengar baik-baik ya, di bumi akan terjadi, di surga juga akan terjadi. Itulah kuasa dari gereja. Makanya saudara datang di gereja, bukan ke tempat yang lain. Katakan amin. Ketika saudara menyatakan iman saudara, Tuhan, saya berharap sesuatu. Sama-sama bilang sesuatu. Saudara harus punya sesuatu. Saudara harus punya pengharapan sesuatu. Taruh kata saudara, pengharapan saudara adalah seperti kotak ini. Saudara berharap sesuatu dari Tuhan, dan saudara tahu Tuhan akan melakukan lebih dari yang kita harapkan. Amin. Tapi Tuhan mau kita punya pengharapan. Kita harus berharap kepada sesuatu. Di atas sesuatu itulah baru kita bisa melihat sesuatu yang lebih daripada sesuatu. Tapi kalau saudara tidak punya pengharapan atas sesuatu, bagaimana mungkin saudara akan melihat yang lebih dari sesuatu itu? Saudara paham maksud saya? Jadi saudara harus punya ekspektasi. Ketika saudara menaruh ekspektasi saudara, bumi akan menyediakan, surga akan approve. Bilang amin dong. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan mau bekerja sama, maka ia akan memilih orang-orang yang percaya kepada pengharapan, yang punya ekspektasi.
Dia nggak akan bekerja dengan orang-orang yang nggak punya pengharapan, saudara-saudara. Saudara jangan berpikir, oh tenang-tenang saja. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi nggak usah bersusah payah, tetap Tuhan berkati. Oh my God, saudara tersesat dan hilang dalam pemikiran yang bodoh yang ditaburkan oleh setan. Karena ada kisah yang kedua di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Oke. Saya kasih dua cerita ini supaya saudara mengerti bagaimana mujizat bisa terjadi dalam hidupmu. Jangan sampai setiap minggu saya khotbah mujizat. Tapi saudara gak pernah dapatkan mujizat sekalipun. Karena saudara ada di atmosfer yang salah. Karena pengharapan saudara yang tidak tepat. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saya ulangi bagian ini. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Mengapa menanggalkan jubah ini penting? Saudara, negara kita, pemerintah kita sedang bagi-bagi duit hari-hari ini ya. Siapa yang sudah dapat? BPJS, UMKM, Prasejahtera, Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Sejahtera, tunjangan lansia. Pemerintah sedang bagi-bagi uang. Dengan catatan ada golongan-golongan tertentu. Gitu ya. Tabung molen untuk orang miskin. Ya kan? Ada orang kaya yang masih pakai tabung molen? Berarti dia masih miskin. Karena tabung molen untuk orang miskin. Apalagi saudara? Premium untuk orang kendaraan umum. Apalagi aturannya? Listrik 450 watt, murah banget. Gratis pasang 450 watt. Senang saudara jadi orang miskin. Wah, enak juga jadi orang miskin ya. Dapat banyak tunjangan. Jadi saudara mendapat bantuan dari pemerintah dengan catatan saudara harus miskin. Right? Betul gak itu aturannya? Halo? Dapat BPJS kesehatan gratis kelas 3. Untuk orang yang kurang mampu. Iya. Mendadak saudara di Indonesia terjadi pertumbuhan orang yang kurang mampu. Kartu miskin jadi rebutan, bakalae antara tetangga dengan tetangga. Bakalainya baku lebih miskin. Berarti ya, dia ada motor, dapat tunjangan. Saya nggak punya apa-apa, tidak dapat tunjangan, tidak adil pemerintah. Demonstrasi, tidak akan pilih. Iya. Enggak, saudara. Kita senang dengan license, kita senang dengan kartu. Nah, jubah yang dikenakan oleh orang miskin ini adalah license yang sama. Orang ini boleh mengemis kalau dia pakai jubah pengemis. Jadi dia mendapat izin dari pemerintah untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain dengan jubah pengemis. Jadi oleh karena dia mengenakan jubah pengemis, dia boleh mengemis di mana-mana.
So jubah pengemis adalah identitasnya, adalah sumber kehidupannya. Sama seperti saudara kalau punya kartu Indonesia Sejahtera. Saya kaget, saya kunjungan di sebuah rumah saudara-saudara. Lalu ditulis keluarga miskin. Dalam hatiku saudara-saudara ingin ku robek kertas itu. Ya, saya protes. Tapi ternyata di dalam situ ada seorang janda miskin rupanya, lalu ditempel keluarga miskin. Maksud saya, walaupun kita miskin jangan ditempel keluarga miskin. Betul nggak saudara-saudara? Kan saudara sudah siap di sini, miskin. Halo, gara-gara tunjangan berapa ratus ribu? 10 kilo beras. Lumayan postur, sama mau kasih. Tuhan mau kasih saudara-saudara. Amin. Kalau saudara mau lepaskan jubah itu, kalau saudara berani robek tulisan di situ, saya bukan keluarga miskin karena saya punya Tuhan yang kaya. Maka Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidupmu. Kalau pemerintah ingin membantu kita, terima kasih kepada pemerintah. Tapi kita tidak boleh berharap kepada manusia, kita harus berharap kepada Tuhan. Katakan amin. Itu yang benar saudara. Kalau saudara hari ini masih dibantu sama pemerintah dengan catatan ditempelin sebagai orang miskin saudara-saudara, maka tolong hari ini adalah hari yang terakhir saudara menjadi miskin. Saudara harus menanggalkan jubah, berdiri dan pergi kepada Yesus. Ingat, Yesus belum melakukan apa-apa saudara. Ini statement of faith, ini pernyataan iman. Menanggalkan jubah, dia berkata dia mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan hal itu semua dan fokus kepada Yesus. Mujizat belum terjadi, dia sudah tanggalkan jubahnya. Betul gak saudara-saudara? Kalau kita kok sekarang agak beda. Tunggu dulu, mau lihat Tuhan lakukan apa. Kalau Tuhan tidak lakukan apa-apa, masa kita meninggalkan itu jubah? Itu sebabnya kita gak pernah mengalami mujizat. Mujizat akan terjadi saudara-saudara. Jadi gini, His hands but your decision. Tangan Tuhan tapi keputusannya adalah keputusanmu. Apakah engkau mau keluar dari jubah kemiskinan atau mau tetap pakai itu jubah miskin? Dan itu cuma ada di sini. Bukan soal uang yang saudara peroleh, tapi soal mentalitas. Apakah saudara masih percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal yang besar dalam hidupmu, atau engkau sudah tidak percaya Tuhan bisa lakukan sesuatu dalam kehidupanmu? It depends on you. Tergantung pada keputusanmu. Tangan Tuhan, tapi bermula dari keputusanmu. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lihat, saya bilang tadi, Tuhan tertarik dengan orang-orang yang punya ekspektasi. Tanya Yesus kepadanya, ini pertanyaan yang kita tunggu-tunggu. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Pertanyaan ini tidak akan dilontarkan Yesus kalau pengemis itu masih pakai jubah. Yesus tertarik dengan sikapnya. Bukan hanya dia panggil Yesus, tapi dia melepaskan jubahnya, berdiri dan mengejar Yesus. Itu yang saudara harus lakukan di bulan Desember ini. Tanggalkan jubah. Iblis tidak pernah takut dengan apa yang kau lakukan dulu. Dia juga gak pernah takut dengan siapa engkau. Dia tahu siapa engkau. Tapi ada satu yang menakutkan dia adalah potensi dirimu yang saat ini masih tersimpan di dalam dirimu. Dia khawatir kalau engkau bisa bangkit, bangun dan melakukan sesuatu, maka rencananya untuk menghancurkanmu akan gagal. Itu sebabnya dia akan berusaha dengan sejuta cara, miliaran cara untuk mengurung pikiranmu, untuk menahan engkau. Kenakan jubah itu karena kamu buta dan miskin. Sampai dia memutuskan, saya gak butuh jubah ini, saya cuma perlu Yesus. Amin. Kalau saudara gak dapat bantuan apa-apa, karena saudara dari manusia,
Karena saudara punya Tuhan yang siap membantu saudara kapan saja. Amin. Saudara harus percaya itu. Bukan 1.200.000, bukan 2,4 miliaran dia akan percayakan dalam hidupmu. Kalau engkau berani keluar dari jubah itu dan berkata, I'm ready. Berdiri dan dapatkan dia. Haleluya. Double your expectation. Tingkatkan saudara punya ekspektasi. Berharap yang terbaik, bersiap yang terbaik. Desember harus menjadi pesta rohani. Pesta pernyataan iman yang kau sampaikan kepada Tuhan. Tuhan yang tidak terjadi selama 11 bulan akan terjadi di bulan 12 ini. Double it. Tantang Tuhan, dan Tuhan tidak akan takut. Ulang-ulang saya bilang, Tuhan tidak akan takut dengan ekspektasi kita. Tidak ada apapun yang bisa mengecilkan kuasa pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Tinggikan Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan persoalan. Katakan amin.